Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Adel di Story Adel. Seperti biasa teman-teman, aku selalu doakan kalian yang terbaik, sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, terima kasih ya like-nya, subscribe-nya. Yang udah subscribe terima kasih. Kalau nggak ada kalian aku bukan siapa-siapa. Oke teman-teman, kali ini aku akan membawakan satu kisah cerita ya, satu kisah cerita di mana aku ini kita akan flashback lagi gitu, flashback lagi ke Wisma Atlet gitu ya guys ya. Di sini aku akan membawakan kisah cerita dari seorang Tere ya, Tere subscriber kita gitu yang gitu. Nah di saat ini juga salah satu orang yang termasuk dalam dalam mengalami kejadian yang pernah saya alami waktu di Wisma gitu ya guys ya. Oke teman, fokus langsung cerita ya guys ya. Fokus ceritanya. Waktu itu Mbak Tere adalah di lantai 5 gitu, di lantai 5, dan dia memberitahu kakak bawakan cerita aku. Waktu dia di lantai 5 guys, waktu itu dia di tower 7 di lantai 5. Waktu itu dia kondisinya belum yang parah-parah banget. Jadi setahu aku kalau di lantai 5 itu ya teman-teman, lantai 5 itu masih kayak OTG ataupun apa gitu ya teman-teman ya. Nah setelah Mbak Tere itu masuk, sehari 2 hari Mbak Tere tidak mengalami apa-apa gitu kan. Setelah keempat harinya dia masih proses di proses di selalu didatangi dokternya gitu, dokternya karena dokternya itu biasa kalau di Wisma guys gitu ya, kalau baru masuk itu dokter perawat selalu ada karena antisipasi agar tidak terjadi apa-apa untuk pasien baru gitu ya teman-teman. Nah ketika itu teman-teman pas Mbak Tere sudah di kondisi yang di dalam gitu kan. Nah hari keempat, kelima dan keenam itu dia dari hari kelima sudah merasakan gitu teman-teman ya, udah merasakan ada sesuatu yang dia selalu kayak kupingnya tuh ditiup gitu ya guys ya. Nah pas malam keberapa, nah dia itu ini teman-teman keluar gitu kan, keluar, dan dia tuh seperti itu kayak ada yang nuntun gitu ya teman-teman. Nah sekali lagi aku bilang setiap kamar itu memiliki seperti jalur gitu ya, jalur kita berjalan semacam kayak jauh mata memandang kita bisa ngelihat kamar orang dari ujung ke ujung gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba Mbak Tere itu keluar guys gitu. Begitu dia keluar teman-teman, dia tuh dari buka pintu dia udah melihat gitu, dia udah melihat kayak ada bayangan yang akan melewati tempat itu gitu, jalur yang dia mau lewati gitu kan. Waktu itu dia katanya mau ngambil minum gitu ya teman-teman. Nah tiba-tiba langkahnya terhenti gitu. Ketika saat dia berhenti, dia melihat sosok orang perawat seperti biasa memakai baju apa tuh guys, APD gitu kan ya. Dan yang lucunya gitu, yang lucu dia antara percaya dan tidak, kenapa baju APD-nya tetapi kepalanya itu kan, kalau orang-orang APD kepalanya tuh itu teman-teman kayak topi cupluk gitu, kayak jas hujan ada topinya gitu ya. Nah dia tuh melihat rambutnya terlihat gitu, jadi dia melihat, ya Allah guys takut. Aku takut guys tuh. Aku ngeri guys, ngeri. Malah pada saat dia melihat kok APD-nya rambutnya kelihatan, sedangkan APD itu bajunya seperti ada topinya gitu ya, kepala belakang. Dia melihat kepala belakang ada rambutnya teman-teman. Kalian tahu nggak sih posisi kayak kita kalau meninggal nih, kain putih ke sini diikat gitu guys gitu. Nah
dia dia merinding teman-teman. Dia sempet yang astagfirullahaladzim apaan tuh ya gitu. Nah terus dari kejauhan itu dia memanggil, entah itu kan kalau posisi itu laki perempuan di APD pakai APD kita nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu itu dia laki apa perempuan. Tiba-tiba dia manggil, kak gitu kan, kak, mbak. Dia tuh berdua teman-teman, dia berdua dengan membawa anak kecil gitu teman-teman. Takut. Dia berdua dengan membawa, maaf ya teman-teman, nih jendelaku terbuka ya, masih aku buka. Dia dia membawa anak kecil teman-teman. Anak kecilnya itu pakaiannya seperti baju koko gitu ya teman. Nah pada saat itu juga dia melihat si yang pakai baju APD itu teman-teman masuk ke dalam kamar gitu, masuk ke dalam kamar gitu ya teman-teman. Begitu dia masuk dalam kamar, si Kak Tere ini katanya maju dong gitu, maju dia melangkah lagi. Tapi di saat dia membelok begini, kalau dia belok itu adalah kantor. Nah pada saat dia belok itu dia lihat tidak ada siapa-siapa teman-teman. Akhirnya hatinya itu tergerak untuk ingin tahu gitu ya teman. Nah akhirnya dia ke kantor itu dan dia melihat ada 2 perawat laki-laki yang sedang membuka komputer dan mencatat-catat apa gitu. Dia bertanya dong, kak tadi ada yang kesana gitu kan, bawa anak kecil, apakah pasien baru? Kecil kok ditaruhnya sendirian di kamar itu. Nah terus si kakak itu bilang nggak ada siapa-siapa katanya, kamu salah lihat kali. Beneran kak, aku ngeliat katanya. Dan akhirnya dia udah mulai rasa takut si Mbak Teni ya, Mbak Teni, dan dia akhirnya yaudah aku masuk aja ke kamar gitu kan. Nah pada saat dia berjalan menuju kamar itu teman-teman, begitu dia belok teman-teman, begitu dia belok mau ke arah kamarnya, begitu belok mau ke arah kamarnya, tiba-tiba dia melihat itu lagi teman. Dan dia lihat orang yang tadi dengan anak kecil itu tapi membelakangi dia gitu guys. Merinding guys. Pada saat dia balik, dia spontan dong, langsung dia mundur, ngambil langkah gitu, mundur gitu. Dan Kak Tere ini merasa bahwa dia berusaha untuk menghilangkan rasa takut, halu dia gitu. Ini halu, pasti halu kata Kak Tere gitu kan. Tetapi di saat Kak Tere itu diam dan terus menatap gitu ya guys, menatap ke sana, tiba-tiba teman-teman si anak kecil itu berbalik. Anak kecil itu berbalik teman-teman. Berbalik, dia begitu nengok begini teman-teman. Bener, ternyata anak kecil itu pucet gitu guys. Mukanya pucet sekali gitu teman-teman. Dan saat di situ juga si Kak Tere masih tetap berusaha berpositif dalam berpikir gitu kan. Mungkin anak ini sakit, memang kondisinya sakit dan dia itu memang sakit pucet dong gitu kan. Nah tapi matanya si anak itu melihat guys, melihat ke arah Kak Tere katanya, dan dia berusaha untuk tidak menatap matanya. Dia hanya mundur gitu kan. Nah pada saat dia mundur, dia tadinya ingin berlari teman-teman, dia ingin berlari ke arah perawat itu. Entah kenapa teman-teman, kan waktu yang pertama dia lihat si 2 orang ini, anak dan pakai baju APD ini, pertama sekali dilihat dia masuknya arahnya dengan sejalur kamar dia. Ketika dia balik malah ada di jalur arah kamar dia gitu ya guys ya. Di situ aja si Kak Tere ini sempat berpikir, dia bilang, aku kak kayak orang bego gitu, dia bilang. Dia tuh seperti orang linglung gitu. Sampai dia seperti digerakkan, dia akan ke arah pada waktu orang itu masuk kamar yang pertama dilihat Kak Tere gitu teman-teman. Nah pada saat di kondisi seperti itu, kalau di tempat dekat perawat itu teman-teman kan ada disediakan alat buat jemur tuh, kayak jemuran gitu. Nah itu boleh diambil satu-satu. Di saat itu di sana dia ada tersisa jemuran 3 gitu ya guys ya. Dan spontan dia lihat geser jemuran itu seperti ditarik teman-teman, ditarik, dan otomatis dia
semakin mencekam dong, semakin takut gitu ya. Kak Tere terus berusaha, dia berdoa gitu ya, sebisa mungkin gitu ya. Nah pada saat itu dia tetap matanya masih melirik ke jalur itu. Sekejap sudah tidak ada teman-teman. Itu dua yang pakai APD dan anak kecil itu tiba-tiba tidak ada. Dan ketidakadaannya itu dia tidak melihat dia lewat di depannya guys. Nah pada saat itu juga akhirnya dia merasa berdiri, tidak bisa menggerakkan kakinya di antara ibaratnya pertigaan ya, di pertigaan ke kanan kamar dia, ke kiri kamar orang. Nah di saat itu juga tiba-tiba kenapa dia tiba-tiba kakinya digerakin katanya guys. Dia kakinya digerakin untuk berlari menuju kamar yang dia lihat itu dimasukin membawa anak kecil itu guys. Akhirnya dia gini guys, dia tidak bisa minta tolong gitu. Mulut terasa berat, kaki juga terasa gimana gitu ya. Kalian pasti pernah mengalami di saat-saat ketakutan, saat-saat melihat sesuatu. Dan ini ya sekali lagi teman-teman, tidak semua orang mengalami seperti ini di Wisma, tidak. Jadi kalau ada orang yang bilang, ah saya mah enjoy aja, ya tidak. Masa satu Wisma dikasih lihat semua, bisa kabur semua guys gitu ya. Jadi nggak ada gitu ya. Kalau umpamanya ada yang melihat, menyampaikan sesuatu bahwa dia pernah melihat, wajar, manusiawi ya gitu. Manusiawi guys. Kita ini makhluk memang hidup berdampingan gitu ya. Oke guys, lanjut lagi ya ke ceritanya. Setelah dia digerakkan kakinya berlari masuk ke dalam pintu itu, dia lari kencengnya guys, tanpa dia tidak bisa menghentikan kakinya. Begitu dia masuk, buka pintu, dia buka pintunya, pak gitu kan. Pas dia lihat itu orang dua ada di ruang tamunya duduk teman-teman. Pada saat dia melihat begitu, langsung dia ngelihat yang seperti saya bilang tadi, saya udah membayangkan itu kan. Dia bilang ini kain putih diikat. Jadi itu semua kapas guys. Mukanya tuh disumpel-sumpel kapas dan si anaknya itu pucat. Di saat itu juga dia terpaku dan dia hanya bengong. Dia bengong dengan kondisi otaknya kosong. Nggak ada yang dia pikirin, dia hanya sekujur tubuhnya dingin. Kak Tere dalam hatinya tuh berusaha guys menggerakkan seluruh tubuhnya, tidak bisa. Pada saat entah berapa lama ya gitu Kak Tere tuh sampai terpaku gitu, saya nggak tahu juga. Tiba-tiba dia terbangun oleh tepakan guys, ditepak bahunya sama seorang perawat. Ternyata dia sudah tidur di bangku itu. Teman-teman, setelah dia tidur di bangku itu, dia terbangun. Udah banyak perawat dong, ada orang juga, tetangga-tetangga kamarnya melihat ada apa ya gitu. Tengah malam guys, antara setengah 3 jam 3. Itu kejadiannya guys yang aku rasain biasanya dulu ya. Itu di antara jam-jam 2 lewat ke atas. Setelah itu udah Kak Tere bangun dan dia menangis sekenceng-kencengnya, menangis minta pulang saat itu juga, atau dia minta untuk ditemani keluarganya atau seorang perawat. Dia sama posisinya guys seperti saya, kondisi lagi udah sendiri gitu kan. Nah saat itu juga dia dibawa ke bawah, kata Kak Tere, dia dibawa, ditanyain dong apa yang terjadi pelan-pelan oleh ketua perawat di situ. Kak Tere bercerita dan mereka yang mendengarkan, para perawat itu sudah tidak asing buat mereka gitu. Mereka hanya bilang banyak-banyak berdoa. Jangan terlalu terbawa oleh makhluk-makhluk yang mengajak kita buat apapun. Itu sebenarnya kita nggak mau terbawa, tapi itu spontan gitu guys. Nah setelah itu guys, si Kak Tere-nya ini bilang ke perawatnya, tolong dong seperti aku teman-teman, minta tolong disatukan dengan kawan gitu kan. Tapi aja bisa gitu teman-teman, karena kalau kondisi di sana itu, kalau memang udah sendiri kondisinya masih udah membaik ya sudah gitu, tidak boleh disatu-satukan dengan yang lain gitu guys ya. Akhirnya dia bisa
ada perawat yang mungkin berbaik hati gitu ya teman-teman, menyuruh dia bergabung dengan yang di lantai 5 juga, yang sudah kondisinya seperti dia. Alhamdulillah masih dapat. Kalau aku dulu nggak ada gitu guys. Nah setelah itu guys, yang dari mulut ke mulut kata Katere, dia bertanya ke sana kemari gitu, ternyata bukan cuma dia doang. Bener, makanya sekali lagi aku bilangin guys ya, ini cerita yang bukan mengada-ngada atau mendongeng. Sekarang aku tanya ya, mana ada sih yang mau ketemu sama yang begitu? Usahakan kita tuh jauh-jauh justru ya kan. Jangankan kita minta gitu ketemu sama yang gitu guys, kita ketemu aja kita pengen kabur, susah gitu ya teman-teman. Jadi itulah guys cerita dari Katere. Oke Katere, terima kasih ya. Dan sekarang Katere udah sehat, udah pulang. Semoga ya hari ini atau seterusnya tidak ada lagi yang namanya covid gitu ya guys ya. Itu sebenarnya ada yang bilang juga ya, maaf di komen, pengaruh covid kita halu. Bukan itu, karena covid itu bukan kita kenanya di mental, tapi bukan halu, mental kita kena itu takut gitu ya guys ya, pikirannya mati dan mati gitu. Oke teman-teman yang udah komen nih semuanya eh di kolom komentar aku tentang Wisma Atlet, semuanya insya Allah aku doakan tidak ada lagi yang terkena covid, semua baik-baik, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Buat kalian semua selalu seperti biasa, awal dan akhir selalu mendoakan kalian terbaik, limpahkan rezeki yang berlimpah buat kalian semua, kesehatan buat kalian semua, lindungan Allah Subhanahu lindungan Allah Subhanahu wa taala buat kalian semua dan kita semua. Oke teman-teman, itu aja guys ya buat kisahnya yang kita lanjut ke Wisma Atlet ya teman-teman. Jadi buat yang komen, aku sih nggak ngalamin ini, aku sih nggak begini, bener. Aku udah bilang tidak semua mengalami itu gitu guys. Masing-masing kejadiannya, siapa aja yang pernah mengalami hal seperti itu. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum. Udah nonton. Semoga kalian bisa lega dengan penyampaian kisah-kisah teman kita dan aku di Wisma Atlet ini. Juga komen-komen kalian sangat hebat. Kalian sangat aku sayangi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.